keuntungan janji yang tertunda, ayatnya di Kejadian pasal yang berapa ya? Lupa saya. Pasal 17. Pasal 17. Oke, pasal 17 ayat 1 sampai 14. Saya baca semua ayatnya. Semoga bisa tercover semua setiap ayat nanti. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunan turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu, dan juga Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap anak laki-laki di antara kamu, turun-temurun baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Keuntungan janji yang tertunda itu judul khotbah saya. Kita lihat dulu ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun. Umurnya 99, gak main-main ya. Jarang ada orang yang bisa sampai umur itu. Dan dia baru aja akan punya anak. Kalau orang itu beriman, usia kadaluarsa orang lain itu adalah usia dia baru mulai luar biasa. Jadi, tanya sama Tuhan bagaimana Allah bisa memakaimu hari ini. Janganlah kita compare diri sendiri dengan orang lain. Nanti kita sombong, kita minder. Tapi mau bercermin itu sama firman, karena Tuhan pasti punya rencana yang tidak kau duga. Di usia semua orang mati kutu, Abraham baru mulai melihat penggenapan janji. Bukan berarti janji itu lama sekali, tetapi Tuhan itu tidak melihat umur kita. Allah bisa memakai kita secara dahsyat hari ini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Kira-kira ginilah kaleidoskopnya Abram, saya kasih dulu ya. Umur 75 dia keluar dari Haran. Dia masih punya papa. Waktu di Haran itu, dia dan rumah tangga ayahnya, mereka itu pindah dari Mesopotamia. Dan sampai di Haran, umur 75, papanya sudah mati, Abram akhirnya pindah dari Haran, masuk ke Kanaan. Umur 75, dia meninggalkan Haran dan sungguh-sungguh mematuhi perintah Tuhan. Masuk ke tanah perjanjian. Gak tanggung, di ibadah sebelumnya saya jelaskan, dia masuk kota pertama yang dia injak itu adalah Sikem, langsung epicenter, langsung tengah. Dia gak berhenti setengah. Tuhan suruh dia masuk ke Kanaan, dia langsung ke pusarnya. Kalau kita taat itu kan biasanya prokrastinate dulu atau kita itu muter-muter dulu kayak anak muda, anak kecil kalau mau belajar, suruh belajar itu sulitnya. Mau belajar masih terus otak-atik kulkas. Mau belajar masih pergi ke sana dulu, HP-an, katanya masih ada keperluan padahal WA-an sama teman. Abram itu kalau taat sama Tuhan, itu langsung ke duduk perkara. Abram enggak pakai transit dulu. Padahal ini belum perjanjian baru. Tuhan pernah ngomong, kalau aku utus kamu jangan berhenti di tengah-tengah. Langsung 7 kota. Langsung pergi ke situ, ke tempat tujuanmu. Langsung ke destinasi. Jangan pakai transit segala. Lalu setelah sampai di sana, menetaplah. Jangan buang-buang waktu.
packing dulu, unpack lagi, pindah-pindah tempat tinggalnya. Siapa membuka pintu rumahnya, kamu tinggal di situ, ucapkan shalom peace, damai sejahtera. Kita itu mengikut Tuhan yang gak bertele-tele, karena itu kita juga gak boleh bertele-tele. Baik itu misi maupun kerja maupun sekolah, jangan coba-coba. Meskipun kita gak tahu pasti, tentukan jurusanmu jikalau Anda akan jadi mahasiswa. Pacaran juga gak perlu gonta-ganti, kalau bisa pacaran hanya sekali. Kalau bisa, saya realistis saja. Mungkin ada beberapa orang harus beberapa kali baru ketemu kecocokan, tapi jangan pernah sebelum ada pacaran, Anda memang merencanakan untuk ganti pacar nanti. Apapun yang kau lakukan itu destinasi. Karena hidup kita itu terlalu pendek. Semua yang kita lakukan itu merem 10 tahun. Jadi kita nggak boleh sia-siakan kesempatan. Coba katakan kanan kirinya, apapun itu destinasi, langsung destinasi, katakan itu, langsung tujuan. Amin. Gak perlu terlalu banyak basa-basi. Kalau kita terlalu banyak basa-basi nanti kita basah dan kita basi. 75 tahun dia meninggalkan Haran. Umur 86 lahir kesalahan. Ya, dia memiliki seorang anak bukan di dalam rencana Allah. Dia memiliki seorang putra tapi dia bukanlah anak perjanjian. Umur 86 dia punya Ismail. Dan baru 13 tahun sesudah itu Tuhan bicara lagi sama dia dan berfirman. Umur 86 dia dapat Ismail. Umur 99 datanglah firman Tuhan. Tuhan itu tidak murahan kalau memberi firman. Firman besar di hidup kita itu bisa jadi sekali diberi itu untuk 10 tahunan. Tapi ada firman-firman kecil yang jadi pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Itu tuntunan. Tapi ada firman-firman besar. Di hidup saya juga ada firman-firman besar. Sekali dikasih itu untuk tahunan, untuk 5 tahun, untuk 10 tahun, untuk 15 tahun. Tuhan itu enggak seperti manusia yang cerewet. Yang kalau ngomong itu diulang-ulang. Seperti seorang yang enggak percaya kalau sudah pasrahkan sesuatu itu diomongin lagi. Tapi anak kita aja enggak tahan. Mama sudah ngomong 2 kali. Tuhan itu berwibawa. Dia itu berotoritas penuh. Dia itu bangsawan. Dia itu raja. Jadi kalau dia sekali ngomong itu titah. Dan sekali dia ngomong gak ditarik kembali. Tuhan gak pelin-pelan seperti manusia. Setelah ngomong, nyesel aku. Sorry. Gak maksud kilaf. Tuhan itu gak ada kekilafan. Gak ada pertukaran bayangan. Jadi once he speaks, his word, kata-katanya atau firmannya, itu akan berlaku. Karena itu jangan sampai kita itu dikit-dikit ngaku-ngaku sama orang-orang, Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong gitu. Pertanggungjawabkan dirimu dengan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu sungguh-sungguh menghargaimu. Jangan latah kita sama firman. Tuhan itu sekali berfirman sama Abram itu pada waktu dia di Haran, umur 75. Setelah itu nantinya bertahun-tahun kemudian, 13 tahun setelah dia punya Ismail, baru dia berfirman sekali lagi. Bukan berarti Tuhan diam selama itu, bukan. Tuhan tidak harus berfirman sama kita setiap hari, meskipun kita tiap hari saat teduh pribadi. Tiap hari kita baca Alkitab, kita baca firman, merenungkan perkataannya. Tapi Tuhan tidak harus berfirman dalam hidup kita itu setiap waktu. Kita nggak boleh lupa ada firman yang belum kita lakukan dan firman itu masih berlaku. Jadi instead of minta kuantitas, Tuhan ngomong lagi yuk. Tuhan, aku minta tanda. Padahal Tuhan sudah kasih suatu hari dulu Tuhan pernah ketok hatimu, ayo melayani. Lalu nanti besok masih menuntut tanda, kasih aku signal, kasih aku sign, kasih aku nubuatan. Emangnya Tuhan murahan? If God speaks once, aku akan melakukan. Orang Kristen lebih suka cari tanda. Seolah-olah Tuhan itu di bawah kuasa kita. Ayo, magic show, kasih tanda ini, kasih tanda itu. Saya belajar menghargai every word that has ever come out of his mouth to my life. Saya belajar menghargai setiap kata yang pernah muncul dari mulut Allah untuk hidup saya. Saya hari ini masih mencatat loh. Tahun 95 dia pernah ngomong apa sama saya waktu saya sedang merenungkan firman Allah. Ada yang sudah digenapi, ada yang belum. Saya catat. Tahun 96 saya tahu apa yang Tuhan katakan. 97 Tuhan ngomong apa. 98 saya masih ingat. 99 saya masih ingat. Jangan kita biasa menagih-nagih firman sama Tuhan. Abram itu tidak kalah pangkat sama kita. Umur 75, dia dapat, waktu itu kita baca ayatnya,
Ya, kita baca ayatnya, Tuhan berfirman sama dia. Nanti umur 99 tahun Tuhan berfirman lagi kepadanya. Apa yang Tuhan firmankan? Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Singkat, padat, bersertifikat. Kalau Tuhan ngomong itu tidak bertele-tele. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Disinilah keluar kata El Shaddai. Dia berkata, dia memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai. Akulah Allah yang menyediakan apapun yang kamu butuhkan untuk menggenapi janjiku atasmu. Setiap janji yang Tuhan pernah ucapkan dalam hidup kita, selama apapun itu belum digenapi, Allah tidak pernah berubah. Dia tetap El Shaddai. To every promise, setiap janji yang pernah terucap di mulut Tuhan, saya rasa saya perlu ganti ini. Thank you. Sekarang jadi tahu nih cara ternyata mikrofon saya gimana bukanya. Bentar ya. Oke. Tuhan berkata gini sama Abram, akulah El Shaddai untuk setiap janji yang pernah keluar dari mulutku. Dia tidak pernah berubah. Hari ini dia tetap El Shaddai dalam kehidupan setiap kita. Janji apapun yang kita terima, baik itu tentang keluarga kita, keturunan kita, janji apa yang Tuhan pernah ucapkan kepadamu, sekalipun Anda sendiri belum tahu pasti ini Tuhan atau bukan, tapi hatimu itu damai sejahtera, karena tidak melanggar firman, tapi janji itu spesifik to you, seperti untuk mama saya, waktu saya pesakitan, waktu saya masih kecil sekali, mama saya itu kira saya akan meninggal. Anak kedua dari 3 bersaudara, semua pria. Kami ini semuanya cowboy semua, nggak ada cowgirl di dalam rumah. Saya anak tengah yang sakit-sakitan. Mama saya mendapat janji pada waktu berdoa, anakku tidak akan mati, tapi akan menjadi seorang hamba Tuhan. Itu nggak bisa diulang, nggak bisa diterapkan untuk anak orang. Setiap orang akan menerima rema sendiri, setiap orang akan menerima janji secara khusus dari Yesus. Kalau kita cari Kristus, kita akan ketemu Tuhannya itu secara pribadi. When God spoke to you, kalau Anda akan punya keturunan misalnya, atau mungkin suatu hari Anda akan diberi keturunan yang tidak Anda lahirkan, itu mungkin nanti datangnya itu bertahun-tahun, dan waktu datang Allah akan menunjukkan dirinya El Shaddai. Anda kalau sungguh-sungguh jujur mereview hidupmu, Tuhan sudah kasih hint, sudah kasih tanda-tanda. Sudah kasih tanda-tanda sebelumnya. El Shaddai itu adalah jaminan mutu. Tuhan berkata kalau lama kau harus menunggu. El Shaddai itu artinya stempelnya Allah. Kalau Tuhan memanggil dirinya El Shaddai, berarti dia menggaransi janji yang pernah diucapkan di hidupmu itu pasti cepat lambat akan terjadi. Sungguh akan terjadi, dan bukan karena kau sempurna itu akan kejadian. Abram ini banyak cacat celahnya, termasuk soal Hagar. Tapi Tuhan berkata itu akan terjadinya bukan karena Abram bagus, tapi karena El Shaddai setia. Kata El Shaddai itu artinya Almighty God, who is faithful, He is our provider. El Shaddai itu juga mirip sekali dengan kata Yehovah Jireh atau Jehovah Jireh. Mirip banget. Waktu Allah berkata El Shaddai itu berarti I'm mighty enough. Aku cukup berkuasa untuk mewujudkan apa yang kujanjikan. Lu gak usah khawatir. Bukan karena kamu sempurna. Dan bukan karena orang membantumu. Bukan karena kesempatan terbuka. Bukan karena keadaan mendukungmu. Bukan karena sikonnya memungkinkan. Kalau aku berjanji, I am El Shaddai to you. Kasih stempel, kasih signet ring, kasih cincin meterainya. Kalau nggak terjadi, aku bukan Tuhan. Itu artinya El Shaddai. Merinding saya. Kok yakin ya Tuhan ya? Sedangkan sisi satunya sini, sisi sini notarisan dengan Tuhan itu kita ini loh nggak bisa. Kita ini unreliable, kita ini nggak bisa diandalkan. Manusia itu sungguh-sungguh seperti hawa di Melbourne. Hari ini bisa angin, sebentar bisa panas, sebentar bisa dingin. Manusia itu angin-anginan. Kita semua itu loh, yang paling stabil imannya. Kita ini juga mut-mutan. Kok yakin? Kalau saya jadi Tuhan, saya nggak mau yakin. Saya nggak akan menyebut diri saya El Shaddai. Saya akan menyebut diri saya El mungkin. Tergantung lu. Atau manusia lebih tepatnya suka ngomong wait and see. Tapi Tuhan kok saya yakin itu ya kalau mengucapkan janji di hidup kita. I am El Shaddai, kalau nggak terjadi gua bukan Tuhan. Merinding saya. Lalu dia tambahkan, kata El Shaddai itu artinya, aku berarti aku juga Jehovah Jireh. Aku Allah akan menyediakan.
untuk membuat janji itu tergenapi, I will provide for you. Aku akan memastikan janjiku tersedia, bukan dari gagah perkasamu, Roh Kudus akan bekerja. Tapi bukan berarti tanpa proses. Ada proses menunggu yang cukup lama untuk Abraham ini. Lebih tepatnya ketika dia meninggalkan Haran, 25 tahun kemudian dia baru punya anak. Kenapa Tuhan lelet ya? Kenapa Tuhan lelet dalam menggenapi janji? Kenapa Tuhan lambat? Bukan, timing Tuhan itu beda. Bagi Tuhan, 25 tahun kemudian untuk dia genapi, itu mungkin, itu Tuhan pas mengucapkan firman itu sampai digenapi dalam hidup Abraham. Di sisi Abraham nunggu 25 tahun, di sisi Tuhan itu nunggu 40 menit doang. Habis ngomong, setengah jam kemudian Tuhan kasih. Tapi orang sebelah sana, di sebelah yang namanya dunia yang tidak kekal ini, waktu itu terasa sekali jam per jam, kita bisa rasakan lambatnya waktu menanti. Di sisi Tuhan, baru ngomong setengah jam dikasih, di sisi kita 25 tahun menunggu. Kalau kita ikut Tuhan itu harus siap maraton sih. Karena Tuhan itu tidak hidup di dalam kurun waktu kita. Semakin saya lama ikut Tuhan, buah pertama semakin ada di hidup saya. Kasih itu, buah roh kasih. Dan kasih itu, buah roh pertama. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Buah roh ke-1 itu ada 1A, 1B, 1C, 1D, itu semua di 1 Korintus 13. 1A-nya kasih, itu sabar. Saya itu melihat, semakin saya ikut Tuhan, hati saya itu semakin dipenuhi kekekalan. Semakin saya merasa, hidup ini sebentar. Banget sementara. Sungguhan, kalau kita itu dekat sama Tuhan tuh, kita jadi lihat dari sudut pandangnya. Kita semakin dekat sama orang dunia, semakin duniawi. Kita semakin dekat sama Tuhan, semakin terpengaruh dengan sudut pandangnya. Saya jadi melihat hidup sendiri itu jadi cepat ya. Jadi kalau ikut sama Tuhan itu, menanti janji itu, jangan kesusu, jangan terburu-buru. 10 tahun itu biasa. 20 tahun itu biasa. Dan saya sekarang tahu ada janji-janji Tuhan dalam hidup saya akan digenapi 20 tahun nanti ke depan. Dan saya tahu. Saya nggak tahu kita akan hidup sampai berapa lama, tapi saya tahu ada janji-janji itu yang masih perlu jangkar jauh. Penggenapannya itu masih to be seen later, akan terjadi nanti. Saya tidak keberatan. Bahkan ketika saya semakin kenal Tuhan, semakin menyadari bahwa ada janji-janji di hidup saya, hidup kita akan digenapi nanti beyond our grave. Melampaui kuburan kita. Kalau Tuhan belum datang, kita mati. Kalau kita ikut Tuhan, itu semua serba tergesa atau kesusu, terburu-buru, semua harus terjadi today, hari ini, paling lama minggu depan. Kalau Anda dan saya masih punya mentalitas begitu, belum kenal Tuhan. Karena Tuhan itu kalau berjanji tidak harus digenapi bulan depan. Dia tahu waktu yang paling tepat di dalam hidupmu, janji itu harus diwujudkan. Karena dia melihat dari bird's eye view, dia melihat dari mata elang. Kita melihatnya itu flat di dimensi manusia. Allah melihat kita itu dari lahir, sebelum dunia dijadikan sampai kita mati, sampai kekekalan. Allah itu melihat dari atas. Dan itu sebentar. Pernahkah Anda melihat? Kalau kita lagi terbang tinggi sekali, lalu lihat pulaunya, ya Pulau Bali cuma segitu. Karena kita dari atas melihatnya, itu pendek sekali kayak peta. Sekali Anda di bawah jalan, itu berjam-jam lamanya. God sees through a different angle. Karena itu kita tidak boleh mudah kecewa. Orang Kristen yang masih bisa kecewa sama Tuhan adalah orang Kristen yang tidak kenal kairos Allah. Dan tidak kenal hikmat-hikmatnya. Dan saya akan tunjukkan pada Anda kenapa janji itu digenapi nanti. Kita lihat sekarang ya, ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ini masih dalam future tense, bahasa Inggrisnya masih di dalam kalimat masa depan. Aku akan. Bahasa Inggrisnya saya kasih sedikit studi di sini. Aku akan dan aku akan di sini itu bukan I will tapi I shall. Agak sedikit perbedaan, sedikit belajar bahasa bagi yang kurang memahami. I will itu menunjuk pada waktu. Misalnya, aku mau kamu sudah makan? Oh no, I will have dinner. Itu selalu menunjukkan sesuatu yang dekat dan menunjuk pada suatu waktu tertentu. Aku akan makan malam.
Tapi kalau orang berkata, I shall eat dinner, itu kamu tidak tentukan waktunya, aku nanti yang tentukan, tapi pasti aku akan makan. Itu bedanya I shall dan I will, sama-sama masa depan, belum nih, tapi akan. Tapi akan itu sudah tentukan waktunya, shall itu tergantung aku, I shall. Dan ini Tuhan ngomong dengan jelas, I shall make you many. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu ayat 3, Abram tidak bertanya. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Lalu sujudlah Abram, ini sangat menginspirasi saya. Tugas Abram hanyalah submit to God's will. Tunduk pada kehendaknya. Tugas Abram hanyalah submit to God's shells. Hanya tunduk kepada akannya Allah. Kalau Allah berkata akan, aku merem, aku tahu dia akan. Ini cara percaya pada Tuhan tuh begini, saya ajari cara baru. Tuhan jadi Tuhan, kita jadi hamba. Waktu Abram sujud, dia sujud pada akannya Allah. Kalau Tuhan sudah berkata akan, aku percaya. Itu pasti akan terjadi. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Ini total submission. Dari sisinya Abram, dia tunduk kepada Allahnya. Salah satu hal yang membingungkan dalam hidup ini adalah janji yang belum kejadian. Saya pun mengalami, kadang-kadang kalau saya mikir, kok kenapa ini belum, ini kenapa belum, kenapa begini begitu, Tuhan pernah ngomong begini itu, wah kalau saya pertanyaannya banyak sekali, garu-garu kepala saya. Saya bisa khotbahin orang lain, siapa yang khotbahin saya? Tapi saya belajar untuk tunduk pada timetable-nya Tuhan. Ikut Tuhan itu saya semakin ngerti, tahunan itu biasa. Bukan karena Tuhan lamban, tapi karena Tuhan lebih tahu. Hatiku tidak taruh curiga. Kalau sama Tuhan itu, saya tidak pernah marah kalau semua janji itu lambat dikenapi. Kalau masih ada kata tunda, saya tidak akan marah. Karena saya percaya kepada siapa saya percaya. Saya percaya kepadanya yang saya percayai dengan segenap hati. Kalau dia sudah berkata I shall, he will. If he says he shall, he will. Kalau dia berkata aku akan, dia sungguhan akan. Saya nggak ada pikiran kedua, nggak ada plan B. Saya tidak ada kecurigaan, what if jikalau enggak. Kalau Tuhan bicara, saya simpan di hati. Saya tidak akan marah. Kalau belum terjadi, it's okay. Bahkan ada janji-janji Tuhan dalam kehidupan saya yang akan digenapi nanti. Long into the future. Masih lama jauh ke depan. Bahkan kemungkinan beyond melampaui kuburan kita. Saya semakin kenal Tuhan, semakin ngerti wataknya. Makanya kayak gini gak bisa kita pelajari di sekolah teologi ya, karena ini pengenalan dengan Allah, bukan pengetahuan belaka. When you know your master, kalau kita tahu majikanmu, yang tidak pernah curangi orang, tidak pernah potong gaji sembarangan, tidak pernah mengkhianati pekerjanya, gak mungkin Tuhan akan mengkhianati aku. Saya punya sama Tuhan, punya rasa aman yang cukup tinggi. Dan ini yang saya mau sharekan ke Anda. Lalu kenapa loh kok ada janji yang ditunda lama? Dari pihakku inilah perjanjian dengan engkau, ayat 4, engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Lihat ayat 5, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Kita lihat ayat 5, kita lihat cara Tuhan membaharui firman-Nya. Nama Abram itu artinya, kalau Anda mau catat silakan, artinya father of many atau bapak orang banyak. Itu pun belum digenapi loh. Harusnya menurut saya kita lower lah ekspektasi kita itu, tolong turunkan terhadap Tuhan. Bukan. Tuhan malah datang tantang imannya untuk lebih besar. Yang satu belum digenapi, Tuhan suruh lebih. Karena Abram itu artinya bapak banyak orang. Abraham artinya bapak segala, bapak banyak bangsa. Tuhan upgrade imannya. Padahal pada waktu Tuhan bicara sama Abram baru keluar Haran puluhan tahun yang lalu, Tuhan bilang kamu itu akan jadi bapak banyak orang. Tapi ketika Tuhan puluhan tahun kemudian datang belum genapi janji pertama, Tuhan bilang, are you ready? Are you ready? Apa Tuhan?
kamu sekarang akan jadi bapak banyak bangsa. Kalau saya jadi Abraham, marah lah saya. Bapak banyak orang pun belum ada. Bapak banyak bangsa itu gimana? Aku loh sudah siap untuk lemparkan handuk putih sama Tuhan. Udah siap untuk lower atau turunkan ekspektasi. Tuhan datang-datang, gak rasa bersalah, gak nyapa langsung berkata, hei, akulah El Shaddai. Gak terjadi, aku bukan Tuhan. Hah? Dia sungkan, mau ngomong, belum jadi loh Tuhan. Yang kau janjikan dari Sarah itu belum jadi. Ismail, aku kau marahi. Belum jadi. Langsung lanjut. Kamu tidak akan lagi dinamakan Abram. Bapak banyak orang. Tapi bapak banyak bangsa. Tuhan, bapak banyak orang aja gua sudah kamsia. Orang itu kan masih hitungannya satuan. Bangsa itu kan langsung kolektif. Indonesia punya hampir 290 jiwa. Amerika berapa ratus jiwa. Bapak banyak bangsa. Come on lah. Itu bukan hitungannya satuan. Itu sudah langsung jutaan. Malah di-upgrade imannya. Gini ya, salah satu alasan keuntungan kenapa, saya tidak ada poin-poin untuk Anda harus catat karena saya nge-flow aja. Salah satu alasan kenapa Tuhan tunda janji, saya tidak tahu persis. Dalam kedaulatan saya tidak punya jawaban. Tapi dalam pengalaman, dan juga pengalaman di dalam firman yang kita bisa gali, saya menemukan sebuah rahasia kenapa kadang-kadang janji ditunda. Janji ditunda itu supaya Tuhan bukan hanya memberi orang itu janji digenapi, tapi Tuhan membentuk imannya lebih kuat. Tuhan memberi ruang untuk iman orang itu bertumbuh dulu. Tuhan memperbesar kapasitas kita untuk percaya. Seperti kalau misalnya orang main game ya, lalu kita tunggu sampai jusnya itu loh, sampai energinya penuh. Lalu kalau misalnya itu gamenya adalah tinju, Tuhan tidak genapi waktu jusnya setengah. Waktu energinya itu baru separuh, itu loh merahnya. Tuhan itu tunggu sampai penuh, karena iman Abraham bukan untuk dirinya. Karena nanti Tuhan mau jadikan dia bapak orang beriman. Kalau imannya cukup hanya untuk penggenapan janji atas dirinya, nanti iman itu tidak bisa dia pinjamkan ke Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya. Allah sedang menabung anak panah. Kadang-kadang janji tidak langsung digenapi, salah satu jawabannya tidak selalu itu, karena dalam kedaulatan tidak ada kepastian. Saya tidak tahu kenapa ada janji sudah digenapi hari ini, ada yang belum, ada yang sudah digenapi, ada yang tidak kunjung datang, saya tidak tahu. Tapi salah satu alasan atau keuntungan kenapa janji tertunda penggenapannya adalah Tuhan sedang menabung iman di dalam dirimu. Karena manusia itu lihatnya cetek, dangkal. Dia hanya melihat sampai sukses yang kelihatan mata. Kapan Tuhan keluar hutang? Ya memang salahku, aku sudah bertobat. Tapi Tuhan tolong dong. Kita mikirnya hanya lepas dari masalah. Lepas dari jerat. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya lepas hutang piutang. Tuhan melatih iman kita untuk bersabar. Apa gunanya kalau sekarang tiba-tiba bulan depan kita keluar hutang, tapi iman kita belum lengkap. Nanti datang masalah baru, kita jatuh di masalah lain. Tuhan itu membentuk manusia roh kita untuk tabah. Kadang-kadang diizinkan lama, supaya Tuhan menciptakan, membentuk karakter yang stronger. Tidak hanya faith that is greater, tidak hanya iman yang lebih besar, tapi karakter kita lebih jadi. Karena mudah sekali untuk orang itu sampai ke puncak. Tapi untuk tetap berada di atas sana dan memimpin seterusnya itu tidak gampang. Jadi juara satu itu bukan yang tersulit. Tetap juara satu untuk cukup waktu yang lama, itu yang sukar. Jadi Perdana Menteri itu tidak susah-susah banget. Kalau angin bertiup ke arah dia, dia terpilih. Tapi terus di atas sana tanpa skandal dan bisa membebaskan negaranya dari berbagai masalah. It takes character, not charisma. Bukan hanya karisma, dibutuhkan karakter. Sekarang saya ngerti kalau saya menoleh ke belakang, Tuhan pernah berjanji gini-gitu, ada beberapa janji dalam hidup saya. Itu baru kenyataan 20 tahun pemakaian Allah. Oh saya ngerti sekarang, mungkin kalau Tuhan kasih saya di tahun ke-10, apalagi di tahun ke-5, dalam masa penantian saya belum sampai 20, langsung tahunnya baru tahun ke-7, langsung saya
mengalami penggenapan, mungkin saya sombong kali hari ini. Mungkin saya nggak tahan kali dengan tekanan-tekanan, karena dalam setiap keberhasilan termasuk dalam pelayanan, selalu ada pencobaan, selalu ada ujian. Thank you Lord, 20 years later, kau baru genapi janji itu dalam hidupku. Because when you did, I was ready for it. Ketika engkau menggenapi, aku siap. Ternyata saya matanya tertuju pada penggenapan janji itu, tapi Tuhan membentuk saya itu lengkap, all rounded, dan sungguh-sungguh gemuk sekali perlengkapannya. Saya dilindungi dari segala sisi. Saya matanya tertuju pada satu janji, Tuhan melengkapi saya dari segala sisi untuk saya bisa mempertahankan penggenapan itu selama mungkin. Supaya jangan sampai sukses yang Tuhan beri membuat kita jatuh. Manusia hanya melihat berkat dan mujizat. Dan kalau bisa dapat secara cepat. Tapi Tuhan bekerja lambat kadang-kadang. Bukan karena Tuhan itu lelet. Tapi karena Tuhan mempersiapkan sesuatu yang tidak kau sadari itu perlu. Dalam penggenapan janji itu Tuhan siapkan kita. Dari sisi yang tidak terduga. Kita kan maunya cuma dapat. Tapi Tuhan tahu kelemahan kita. Dan Tuhan melengkapi kita dari segala sisi. Supaya janji itu nanti tidak mubasir di tangan kita ketika digenapi. So God wanted dalam hidup Abraham stronger character. Karakter yang lebih stronger, lebih kuat. Greater faith, that is greater, atau iman yang lebih besar. Karena nanti setelah dia dapat Ishak, apakah kita kira semua akan fine-fine saja? Setelah itu Bapak Ibu Saudara, masih ada cerita Sodom Gomora. Kakek-kakek tua ini harus perang untuk bebaskan kemenakannya Lot. Masih ada pengalaman-pengalaman lain nantinya. Ada Abraham harus ketemu Abimelek. Masih ada kepercayaan Abraham diuji. Kalau dia cuma hanya mau saja mendapat penggenapan janji, Ishak dapat, hore, happy ya. Masih ada ujian berikutnya, lu kira. Setelah itu Ishak disuruh dipersembahkan di Gunung Moria. Semua masa penantian 25 tahun dari Haran itu menempa seorang Abraham. Untuk percaya ketika dia bawa anaknya sendiri yang tanya. Anak yang ditunggu-tunggu 25 tahun itu. Papa, mana domba sembelihan? Kalau dia sudah bisa nunggu anak ini 25 tahun, tidak susah untuk tunggu 2,5 hari. Untuk domba yang kesangkut tanduknya di semak belukar. Tuhan tahu. Kadang-kadang kita dari sini ke sana aja kok, aduh ngapain aku isi bensin, gak apa-apa, tipis, asal belum kuning, belum merah, sudah kuning tuh. Tuhan tahu akan terjadi kemacetan yang luar biasa, isi dulu. Isi berlebihan, dipenuhi tangkinya. Tanpa kita sadari ternyata terjadi kebakaran hutan seperti di California. Kita harus muter-muter cari jalan lain. Tuhan tuh tahu masa depan kita gak tahu, jadi kita jangan sok tahu. Jadi kalau kita belum digenapi satu janji, itu pasti ada peluru yang belum kuisi. Sehingga nanti kalau janji itu diberi, mubasir di tanganku. Karena Ishak diberikan kan, tapi nanti ada ujian, serahkan Ishak. Kalau Abraham gagal ujian itu, sekalipun dia bisa melahirkan Ishak di usia tua istrinya umur 90, dia tidak bisa disebut bapak beriman. Karena akhirnya dia akan memungkiri imannya sendiri. Dia berhasil menanti anak janji, tapi dia memberhalakan anak janji itu dan tidak bisa menyembah Allahnya di atas berkat tersebut. Tuhan tahu, diajari dia menunggu. Diajari masuk padang belantara dulu secara rohani. Karena Tuhan tahu what it takes. Bukan hanya to gain that promise, bukan hanya untuk memperoleh janji. What it takes untuk mempertahankan janji itu dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Saya tidak pernah takut. Kalau Tuhan belum kasih saya sesuatu, apapun itu yang Tuhan sudah katakan, saya tidak pernah ada kecurigaan. Stronger character. Dan Tuhan itu lucu. Pada waktu ketemu sama Abraham, kayak dari dunia yang beda ya. Memang iya sih, Tuhan tidak berasal dari dunia kita. Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham, kamu akan jadi Abraham. Tuhan, don't tease me lah. Jangan bercanda. Aku ini orang Mesopotamia. Orang Mesopotamia itu mana sih? Abraham itu dari Irak sana loh. Yang hidungnya gini tuh loh. Itu Abraham. Dia itu dari Ur-Kasdim, dari arah Irak, Iran sekarang zaman modern di peta. Dia turun ke situ, ini kan nenek luhurnya orang Yahudi. Kan belum ada Ishak, Yakub,
Belum ada 12 suku Israel. Orang ini kan orang dusun. Abraham ini kan orang, meskipun dia orang kaya di desa. Tapi kan dia itu bukan orang internasional apa, bukan. Pikirannya itu sempit. Waktu dia menanti itu Tuhan perlebar. Tiap hari dia harus mengakui. Dia harus percaya bahwa dia adalah Bapak segala bangsa. Anak aja nggak punya, anak baru punya satu, itu pun yang haram lagi. Tiap hari dia harus percaya pada janji yang serasa hampa. Janji kosongan ini kayaknya rasanya. Aku Bapak segala bangsa, aku Bapak segala bangsa, aku Bapak bangsa-bangsa, aku Bapak sejumlah besar bangsa. Tiap hari dia harus ngomong itu. Aku kira aku harusnya sekarang pada saat ini sudah menyerah, tambah ditambah. Coba lihat ayat 6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Itu sudah pernah Tuhan ucapkan di Haran sebelumnya. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Ditambah sama Tuhan klausalnya, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Ini tidak ada 25 tahun lalu Tuhan berfirman begini, ini baru. Anak cucu sangat banyak, iya. Dan ini pun hampir dia lempar handuk putih, dia sudah nggak mau percaya. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja, ini brand new. Aku udah siap kok sama Tuhan tuh notarisan cancelan. Tambahin, tambah tebel 10 halaman. Tuhan ini punya selera humor atau apa? Waktu aku sudah menyerah rasanya nggak apa-apa loh Tuhan. Nggak kasih ya nggak apa-apa Tuhan. Tiba-tiba, tiba-tiba. And just God knows His timing. Kita nggak pernah tahu. Dan dia adalah Bapak segala bangsa-bangsa. Dahulu Tuhan juga pernah ngomong begini sama saya. Saya dapatnya malah justru waktu baca itu saya sampai merinding. Itu saya bacanya nggak sengaja. Saya di WC, itu lagi ada prayer meeting. Waktu itu saya di Kanada, saya masih sekolah Alkitab. Masih 1 tahun saya bertobat. Lalu prayer meeting saya ambil Alkitab saya sambil nunggu teman saya dulu, saya buka Alkitab. Alkitab kan selalu saya bawa tangan gini dari dulu. Saya lihat, saya melompat, saya bilang, Andrew, teman saya namanya Andrew, kamu keluar dulu gak apa-apa. Saya di WC itu, saya gak berani berkutik. Bukan rasa apa ya, bukan Tuhan ngomong langsung, enggak. Itu tetap firman dan itu kayak melompat jadi rema. Itu suara hati saya berdebar-debar. Tapi saya tahu, terlalu sedikit bagi kamu untuk menjadi hambaku. Tuh. Yesaya 49. Aku menjadikan kamu terang bagi bangsa-bangsa. Hah? Aku doa makan aja gak ada yang percaya. Tuhan come on lah, aku bisa dipakai sedikit aja udah terima kasih. Saya nggak bisa berhenti tuh di WC itu, di Willingdon Church namanya Burnaby, Vancouver, Kanada. Saya baca, lalu habis itu saya buka di Yesaya 55. Keselamatan bagi bangsa-bangsa, saya bilang, oh Tuhan, masa Tuhan? 2006 baru dikenapi. Itu 92 ke 2006. 14 tahun kemudian baru pengenapan. Ada sih, sebelum pulang itu ada ciprat-ciprat. Nggak sengaja saya ketemu dengan teman sekolah orang Laos, orang Vietnam Laos itu loh. Gerejanya singkat cerita lah, nggak ada waktu untuk kesaksian terlalu panjang. Saya minggu terakhir di Kanada sebelum saya pisah pulang ke Indonesia selama-lamanya tahun 98. Saya tiba-tiba benar-benar Tuhan tuntun gitu sampai saya bisa sharing di tengah-tengah orang Laos. Ini bukan bumbu ya ibu-ibu. Dan mereka dilawat Roh Kudus. Tidak terjadi pencurahan, saya pulang, saya dapat email. Zaman itu belum WA-an. Ya, masih internet, email. Itu loh internet zaman dulu yang masih yang masih pakai modem itu. Itu mereka minggu depannya ketika saya pergi, sudah pulang. Minggu depannya 1 gereja 100 orang, orang Laos semua itu bahasa roh pertama kali. Waktu dalam ibadah dilawat Tuhan, tapi tanpa saya. Ada ciprat berkat, tapi setelah itu nggak ada. Ya sudah biasa hidup saya keungaran, pelayanan. 14 tahun kemudian, saya bilang Tuhan kenapa lama engkau bicara itu sampai setrap aku di WC loh hari itu. Kenapa kalau nggak urgent itu sampai setrap saya di kamar mandi, di toilet lagi. Saya sampai nggak berani beranjak karena Tuhan bicara nih, saya rasa Tuhan bicara nih. Ini bukan perasaan saya, ini firman itu sungguh-sungguh melompat di ruang hati saya. Sampai saya nggak berani saya baca di situ, kenapa 14 tahun kemudian? Dulu saya tanya karena saya masih lugu, sekarang saya tahu. God doesn't have to answer why. Tapi sekarang saya ngerti Tuhan itu adalah Allah wisdom. Dia tahu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan bicara sama Anda, serahkan pengenapan itu waktunya. Tugas Anda hanyalah seperti Abraham, sujudlah Abraham. Dan Abraham submit. Itu aja. Ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Sekarang saya ngerti, kenapa Tuhan tunda janji.
Tuhan tidak hanya mau jadi Allahnya Abraham, Tuhan mau jadi Allah keturunannya. Tidak cukup bagimu hanya menjadi hambaku. Tidak cukup kamu hanya punya iman untuk dirimu. Kadang-kadang kita menunggu itu untuk orang lain tanpa kita sadari. Nanti karena kita tabah, kita akan jadi berkat yang lebih besar buat sesama kita. Bahkan setelah janji itu diberi, kita tidak akan lupa. God never wants you to pursue a blessing. It's too cheap, terlalu murah. Bahkan blessing itu sekalipun sembuh dari kanker, blessing itu sekalipun keluar dari hutang, blessing itu sekalipun namanya dapat anak nih, orang yang sudah menunggu anak lama. By the way, saya tidak berkata anakmu cheap, saya tidak berkata bahwa keluar dari hutang itu sesuatu yang ringan, atau mujizat kesembuhanmu dari kanker itu tidak jadi mati itu sesuatu yang biasa. Tapi dipandang dari seluruh rencana Allah yang akan datang dalam hidupmu, too cheap. Itu terlalu murah untuk cuma satu itu. Masih ada banyak hal yang Allah sediakan dalam hidupmu. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu, dirompel semuanya waktu Anda menunggu satu janji itu. Padahal yang Tuhan target adalah 1000 janji kemudian. Saya ingin Anda untuk mengerti ini, supaya Anda belajar melatih urat sabar. Saya ikut Tuhan itu makin hari makin merasa, nggak masalah itu saya tunggu 20 tahun. Bahkan nggak masalah kalau ada janji yang digenapi setelah saya nggak ada. Saya sungguhan fine thank you, sungguhan. Sama Tuhan itu sekarang itu saya nggak pernah terburu-buru. Aneh, dulu waktu lebih muda itu rasanya semua harus tergesa. Sekarang itu saya lebih nyantai itu sama Tuhan. Berapi-api tetap ada sense of emergency, tetap ada urgency untuk kita harus memberitakan Injil, mujizat, kesembuhan yang terjadi, miracle. I believe that, saya percaya. Saya sama Tuhan itu nyantai. Saya tahu bahwa aku ada di tangannya. I surrender all itu sungguhan. Aku percaya. Nyantai bukan malas ya. Ada berapa orang nyantai lah, share whatever will be. Ngawur. Setan akan ambil keuntungan. Jangan kejar Tuhan dengan segenap hati. Tapi jangan kecewa ketika belum diberi. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Oh, ya. Ternyata Tuhan juga mau sesuatu terjadi di dalam diri Abraham. Abraham itu kan banyak kedagingan, cerita Hagar segala. Itu semua korsleting rohani terjadi di sana. Tuhan itu berkata, ini perjanjianku. Janji ini akan kuberi, tapi aku mau terlebih dulu bunuh manusia dagingmu. Luar biasa. Salah satu alasan mengapa janji tertunda, atau lebih tepatnya, keuntungan janji yang tertunda adalah kematian daging. Ini dahsyat dan ini bukan sesuatu yang orang suka dengar. Tuhan berkata, aku mau semua laki-laki di kemahmu, termasuk kamu Abraham, disunat. Hukum sunat adalah hukum perjanjian lama, tidak perlu hari ini kecuali untuk alasan kesehatan. Haruslah dikerat kulit katanmu, itu akan jadi tanda perjanjian. Sebenarnya semua janji Tuhan itu selalu ada dua sisi, selalu ada benefit, selalu ada keuntungannya untuk kita. Tapi maksud Tuhan di balik hukum sunat adalah secara profetik Tuhan berkata, kalau kamu mau lihat kemuliaanku, kedaginganmu harus pergi dulu. Luar biasa ya, kadang-kadang ada janji yang tertunda bukan karena Tuhan menundanya, tapi karena kita menundanya. Karena kita tidak mau kunjung taat, karena itu ketaatan yang tertunda adalah kemuliaan yang tertunda. Ada orang tertentu tidak pernah akan mengalami kesembuhan sampai dia ngampuni. You will never be healed. Pergilah ke semua dokter, tidak akan sembuh. Bukan berarti kalau minta sama Tuhan itu selalu akan mengalami kesembuhan ilahi. Setiap orang pasti sembuh. Saya juga nggak tahu kenapa ada orang yang belum sembuh. Tapi tetap tidak bisa disangkali. Ada kasus tertentu secara spesifik Tuhan mau. Orang itu mengampuni dulu. Before you forgive, I will not hear your prayer. Itu sungguhan ada. Jadi ada janji yang tertunda. Bukan Tuhan yang menundanya. Tapi karena kita menunda ketaatan kita. Saya pernah mendoakan seseorang yang sakit, dua orang tante, saya doakan satu itu sembuh, itu luar biasa. Sembuhnya yang sifatnya dramatis. Jadi yang tulang bergerak sendiri, tok,
tak tuh. Itu kayak gitu sampai orang denger tulangnya tak 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 tak. Saya nggak selalu ngalami yang kayak gitu bisa. Makanya saya sangat ingat kejadian itu. Itu terjadinya, ceritanya singkat cerita, orang ini ngalami kecelakaan, tapi dia disembuhkan dari sesuatu yang sangat mudah di X-ray lah, mudah di screening tahu lah. Itu mujizat before and afternya itu nggak bisa disangkal. Dokter ateis pun harus mengakui ini ada something yang terjadi. Itu tak 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 itu semua itu orang-orang 3-4 itu dengar. Itu saya tumpang tangan mendoakan. Itu tidak terjadi langsung gitu. Saya konfrontasi dia lewat marifat. Dan dia terkejut kok saya tahu. Saya beritahu, kenapa kamu tidak mau ngampuni ini? Kaget dia. Nggak mau. Kalau kamu nggak mau, saya nggak doakan kamu. Wah, jangan dong, doakan saya. Saya nggak mau doakan kamu. Saya nggak mau melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu nggak ngampuni, aku nggak akan mengampunimu. Doa Bapa kami, baca sendiri. Saya nggak kayak gitu ya. Kalau jemaat minta didoakan, saya kasih syarat. Enggak. Tapi kali ini, Roh Kudus kasih marifat. Jadi saya tahu syaratnya. Itu susah. Bayangin orang itu susahnya bukan karena dia nggak mau didoakan, dia nggak mau mengampuni. Singkat cerita, dia ampuni. Saya tumpang tangan, langsung disembuhkan Tuhan secara ajaib. Tentunya semua kembali ke dokter, dan dokter membuktikan, memverifikasi kesembuhan itu. Dokter nggak percaya Tuhan. Ada satu tante lagi, di hari yang sama, dia pakai pernafasan gini, dan saya minta dia di rumahnya itu ngeri. Ini seorang hoarder ya, seorang yang suka ngumpul-ngumpulkan barang, tapi di dalam rumahnya itu ada banyak benda-benda yang tidak berkenan pada Tuhan. Kita nggak cari-cari tahu, nggak cari-cari masalah yang gitu-gitu, tapi ada kelihatan sekali barang-barang okultisme di situ. Dia tuh suka ngumpulin barang, dan yang gitu juga dikumpulin semua. Baik yang berhala-berhala yang vulgar. Saya ngomong sama dia, tante, maukah barang-barang ini Anda singkirkan? Anda pilih deh mau diapakan, mau kirimkan ke siapa, tapi yang pasti harus kirimkan, taruh ke orang-orang yang bisa tahu harus what to do. Orang-orang gereja yang paling mengerti. Nggak mau. Nggak mau. Kali ini saya ubah strateginya, saya tetap doakan, karena saya sudah lihat dia bulat. Roh Kudus sudah ngomong sama saya, kalau dia lepaskan ini dia sembuh. Pernafasannya itu, sampai pakai nafas ini. Dia sembuh. Nggak mau. Saya minta tolong, nggak mau sungguhan. Waktu saya tahu dia bulat, saya yang nawar Tuhan. Sudahlah Tuhan fur dia. Tak tumpang tangan, tak doakan. Gak sembuh. Padahal baru berapa jam lalu saya tumpang tangan itu orang sampai tak, 3-4 orang itu dengar. Lain cerita kalau tak-taknya dia kertak-kertak sendiri. Itu bukan Tuhan. Malah jangan. Itu taknya dari dalam, dari spine-nya nih semuanya. Tak. Tuhan itu chiropractor yang luar biasa. 2 jam kemudian di tangan orang yang gak mau, tangan saya gak mempan. Saya tahu sesuatu, kalau Anda tidak mau ngampuni, Anda tidak akan sembuh. Simpel aja. Ada orang tertentu tidak keluar dari hutang piutang, karena memang hatinya salah. Tuhan mau supaya kita itu kulit katanya harus pergi dulu, baru janji itu ditegakkan. Tapi sebenarnya hukum sunat ini juga ada benefitnya, bukan hanya maksud rohani. Scientific, secara ilmiah ada alasan higienis di dalamnya, makanya itu survei membuktikan, kayak game show aja, bahwa wanita-wanita menikah di Israel, orang-orang Yahudi itu tidak banyak yang cervix cancer. Ya saya tidak tahu apakah ini ada relasinya, kemungkinan ada. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat ayat 12, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Anak umur 8 hari, menurut tradisi Yahudi, secara ilmiah seharusnya 8 hari adalah masa-masa di mana sunat baik dilakukan untuk kaum Yahudi. Kenapa? Karena itu imun sistemnya bayi atau kekebalan tubuhnya itu lagi baik-baiknya di hari ke-8. Tuhan itu, kalau Tuhan itu perintahkan kita ya, pasti good. Tuhan yang menciptakan semuanya itu berkata, it is so good. Semua yang Tuhan perintahkan hari itu pasti good. Jadi saya itu tidak pernah curiga sama Tuhan. We have a good God. God is so good. Anak berumur 8 hari, ngapain sakiti bayi, ya kan? Ini nggak usah ditiru, ini tetap harus tanya doktermu. Tapi anak yang berumur 8 hari, kalau saya pelajari ini, ya, itu adalah hari terbaik untuk orang anak-anak Yahudi, karena itu yang paling baik untuk imun sistem mereka di hari ke-8. Tapi intinya dari semuanya ini, coba lihat ayat 13, dengan ini saya selesai. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka, perhatikan, dalam dagingmu, perhatikan itu, in your flesh, perjanjian itu menjadi perjanjian yang kekal. Dengan kata lain, daging tidak bisa masuk janji, kecuali dikasih kekang.
dalam dagingmu, perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Kadang-kadang kita tidak mau sungguhan tertanam, tapi sebelum kita tertanam, kita tidak akan melihat pekerjaan Tuhan further, lebih lanjut dalam hidup kita. Ketika daging kita, rasa takut, kekhawatiran kita tidak diserahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, akan ada janji yang tidak seharusnya tertunda, akan ditunda oleh Allah. Coba cek di dalam lemari janjimu yang Tuhan pernah ucapkan, adakah janji yang tertunda karena kebaikan Allah? Allah mau membentuk sesuatu dulu dalam dirimu. Atau coba beda-bedakan roh. Ada janji yang tertunda, ternyata karena Anda dan saya yang menundanya. Yang mana? Nah, ini PR untuk saudara, sebab 2025 ini tahun kemenangan, akan ada janji yang digenapi. Singkirkan batu sandungan dari janji itu, yang belum digenapi dari sisi Tuhan, percayalah itu adalah kebaikan, sekalipun kita belum mengerti. Tapi janji yang tertunda gara-gara kita, tolong singkirkan kulit katan supaya segera digenapi. Udah itu aja pesan Tuhan untuk kita. Simple kan? Semoga semua janji Tuhan yang Tuhan ucapkan dalam hidupmu, satu-satu digenapinya dengan cara yang ajaib. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan.